Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang berada di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Hari ini anak-anak kita belajar yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menentukan isi laporan yang didengar. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai saja belajar hari ini. Kita sekarang belajar tentang subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Ya anak-anak, siapa yang suka makan ayam goreng atau ayam bakar? Tahukah kalian, ayam itu dimanfaatkan daging, telur, bahkan kotorannya. Di Asia Tenggara, hewan itu dijadikan sebagai makanan, ya, simbol negara, bahkan dijadikan hewan peliharaan. Di beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja itu menganggap gajah putih itu sebagai hewan yang suci. Indonesia memiliki hasil laut yang sangat luas. Salah satu contohnya adalah ikan tuna. Ikan tuna ini diekspor ke Amerika, ke Jepang, dan Uni Eropa. Anak-anak, tahukah kalian ini adalah burung takur? Burung takur adalah burung dari Malaysia dan dilindungi oleh negara. Tahukah kalian? Coba lihat sekarang, amati gambar-gambar berikut. Nah, hewan-hewan ini memiliki cara perkembangbiakan yang beragam. Tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Cara perkembangbiakan hewan secara generatif kemarin kita sudah belajar, yaitu melalui perkawinan, yaitu yang pertama dengan cara ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam. Contohnya yang ovipar, contohnya kata, ikan mas, merpati, elang, kupu-kupu, kadal, ular, dan penyu. Ovipar tidak mengandung dan juga tidak menyusui. Yang kedua, vivipar atau melahirkan, contohnya seperti kucing, gajah, kambing, harimau, paus, dan lumba-lumba. Vivipar mengandung dan menyusui, sama seperti mamalia, dan untuk mamalia darat memiliki rambut di tubuhnya. Kemudian yang ketiga, ovovivipar bertelur dan melahirkan, contohnya ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, salamander, platypus, ikan guppy, sebagian jenis ular seperti ular boa, ular kadut, anaconda, piton, dan sebagian jenis kadal. Hewan betina ovovivipar itu bertelur sekaligus melahirkan. Jadi dia bertelur di dalam tubuhnya namun tidak dikeluarkan. Setelah dia bertelur dan ditetaskan di dalam tubuhnya, setelah telur itu menetas di dalam tubuhnya, barulah si betina ovovivipar mengeluarkan telurnya tadi, ya anak-anak. Setelah belajar tentang cara perkembangan biak, tentunya kalian sudah bisa mengelompokkan hewan-hewan ke dalam perkembangbiakan ovovivipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan yang berada di Asia Tenggara mempengaruhi kegiatan ekonomi di Asia Tenggara dan juga mempengaruhi letak geografisnya. Anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Brunei Darussalam itu sangat terkenal dengan pendapatan minyak bumi dan gas alamnya.
yang memiliki pendapatan paling tinggi per kapita. Filipina itu sangat mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertaniannya yaitu padi, kelapa, gula, dan nanas. Di negara kita tercinta yaitu Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Indonesia itu memiliki pendapatan dari minyak dan gas bumi, tekstil, produk kayu, pertambangan, dan pariwisata. Di negara Kamboja, penduduknya sebagian besar juga sebagai petani. Masyarakat di Kamboja itu memanfaatkan aliran Sungai Mekong sebagai lahan pertanian. Lahan pertaniannya yaitu seperti padi dan karet. Masyarakat Kamboja sangat menikmati hasil pertanian tersebut. Negara Malaysia, sektor perekonomiannya bergerak di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi dari Malaysia. Mereka mengekspor produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Myanmar itu bergerak di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan menghasilkan padi terbesar. Vietnam itu bidang perekonomiannya bergerak di Singapura. Singapura ini adalah negara yang paling maju dan terkenal dengan negara transit. 10 negara Singapura itu tidak memiliki lahan pertanian ya. Kemudian negara berikutnya yaitu Thailand. Thailand disebut juga dengan lumbung padi Asia Tenggara karena menghasilkan padi terbesar. Selain itu, mereka juga bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Bangunan budaya mereka juga menjadi daya tarik mancanegara. Anak-anak, ini ada sebuah teks. Ibu akan membacakan sebuah teks yaitu tentang bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Tugas kalian yaitu menentukan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Nah, anak-anak hebat Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu dan kalian menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak Ibu, kalian nanti dapat mengerjakan latihan yang Ibu berikan dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.